Jadi kita bersyukur kita bisa di sini untuk belajar. Terima kasih untuk Sahibul Bait yang menyediakan tempatnya untuk kita bisa belajar, dan insya Allah kita bisa terus istiqomah, kita bisa terus bertumbuh. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya supaya pikirannya nggak di mana-mana ya, supaya kita bisa dalam 1 jam ke depan lebih khusyuk, lebih fokus. Kita hening dulu sejenak. Banyak nikmat yang lupa mungkin kita syukuri dari hal-hal kecil, tetapi juga kita tidak boleh lupa bahwa kita bisa menikmati semua ini karena kita dilahirkan, dan kita dilahirkan adalah sababiah kedua orang ibu bapak kita. Oleh karena itu saya rasa kita hening sejenak untuk berdoa, untuk mendoakan kedua orang ibu bapak kita. Kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan ketabahan. Dan kita bermunajat, wabil khusus pagi hari ini kita semua dilancarkan untuk dialirkan mendapatkan pengetahuan, kesadaran, hikmah, dan petunjuk. Santai dan rileks, pikirannya tidak terlalu sibuk, tidak loncat depan belakang. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arini al-asyra kama hiya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun, senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini meskipun kita udah bertahun-tahun belajar ya Ibu dan Bapak. Saya nggak pernah bosan untuk mengawali mendisklaimer kalau saya bukan mau ceramah, bukan mau tausiah, bukan mau mengajari, tapi kita belajar bareng. Setuju? Oke? Jadi karena saya juga mau banyak belajar, seperti biasa saya yang banyak nanya, oke? Diem. Kayak masih pada puasa ya. Oh lagi syawalan kali ya. Oke. Baik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, seperti biasa nanti kita akan banyak dialog, tapi mungkin untuk mengawali ini kita review sedikit dari Ramadan kemarin ya, ke Idul Fitri dan ke Syawal. Mungkin ini kita udah ulang-ulang nih berbahas, tapi mungkin akan ada kedalaman-kedalaman yang berbeda untuk kita pahami dalam beberapa perspektif yang insya Allah mudah-mudahan lebih membawa kita menuju kepada pemahaman yang lebih esensial gitu intinya ya. Oke, kita awali dulu. Kemarin kan kita bicara tentang konteks yang namanya Idul Fitri, betul ya? Oke, Idul Fitri gitu. Selalu ada kata-kata minal aizin wal faizin, betul? Ya. Nah, dan itu biasanya dipakai ucapan-ucapan yang di WhatsApp kirim aja gitu ya kira-kira. Dan yang menarik kadang-kadang jangan-jangan nggak paham-paham juga sih gitu. Nah, saya mungkin mau melihat dari perspektif ini Bu, supaya kita menyadari apa sih sebetulnya. Jadi ada minal aizin wal faizin itu tuh selalu berbicara tentang menuju kepada kata-kata kemenangan. Betul Bu? Suka dengar nggak bahwa Idul Fitri itu adalah hari kemenangan? Pertanyaannya, kalau ini disebut kemenangan, kemenangan dari apa gitu? Betul nggak? Berarti kalau kemenangan itu ada sesuatu yang dikalahkan nggak? Nah, jadi ini urusannya kalau pakai dualitas, ada kalah sehingga mendapatkan kemenangan. Saya mau nanya dulu nih sama Ibu Bapak, kemarin Idul Fitri menang nggak? Menang. THR. Nah sekarang kan yang jangan-jangan kita nggak ngerti ini kan, kalau dari perspektif lama, ya kemenangan kenapa? Karena besok pagi begitu 1 Syawal udah boleh makan pagi-pagi, menang gitu. Ya boleh-boleh aja sih gitu. Nah, ya maksud saya supaya nanti Bu yang sering kita bahas ya, mudah-mudahan Ramadan ini bukan hanya jadi bulan pesta kuliner gitu. Cuman pesta kuliner aja gitu ya. Dan Idul Fitri bukan hanya perayaan, bukan hanya upacara. Ingat loh ya, yang menaikkan kita kelas itu bukan rajin upacara tapi bisa menjalankan ujian. Betul nggak Bu? Iya, waktu dulu sekolah, Pak saya kan rajin upacara, kok nggak naik kelas? Ya kamu ujiannya nggak bisa gitu. Betul nggak?
Jadi bukan upacaranya yang menaikkan kualitas, meskipun jangan lupa upacara itu penting banget. Karena tanpa upacara kita nggak punya kedisiplinan gitu. Nah, yang ingin saya garis bawahi dulu bahwa ini Bu, ini menarik nih. Kemarin itu bulan Ramadan. Oke? Sekarang masuk bulan Syawal. Ramadan itu bulan pembakaran, training month. Syawal itu artinya peningkatan. Jadi Syawal itu ada yang namanya konsistensi untuk meningkat gitu. Jadi kalau mau pakai bahasa manajemen sedikit, ada continuous improvement yang membuat quality-nya, tingkatnya, value-nya lebih naik gitu. Oke? Berarti Syawal itu sebenarnya gini, kalau Ramadan adalah trainingnya, latihannya, berarti Syawal sebetulnya sesungguhnya Ramadan nggak kira-kira? Iya. Jadi justru aplikasi Ramadan itu di saat kita masuk di dalam konteks yang namanya Syawal. Justru kalau boleh pakai bahasa yang lebih sederhana, 1 Syawal adalah saat Ramadan dimulai. Iya dong. Karena waktu Ramadan kemarin itu baru latihan. Jadi gini maksud saya, jangan sampai di Ramadan kemarin pada sedekah, pada dermawan, 1 Syawal pelit lagi gitu. Di sini amarahnya ditahan, amarahnya dikontrol, di sini bebas lagi gitu. Kan nggak begitu. Justru Syawal ini adalah tonggak utama dalam konteks yang namanya aplikasi. Clear ya? Jadi jangan sampai nanti 1 Syawal bebas gitu. Bukan. Justru di sini sekarang saya mau nanya Bu. Lebih susah mana kita puasa? Semua orang puasa, saya puasa, atau semua orang nggak puasa, saya puasa? Mana yang lebih susah? Oh iya, dua-duanya susah sih ya kalau nggak puasa ya. Nah, maksud saya, mana yang lebih mudah? Saya puasa, orang lain puasa. Mudah nggak? Ya. Karena dua-duanya puasa. Ya. Sekarang saya puasa, orang lain makan bebas. Lebih susah nggak? Susah. Jadi yang lebih menantang yang mana? Nah, itu. Ya. Jadi maksud saya, justru Ramadan atau puasa atau apapun itu konteks yang paling esensial, itu adanya di sini gitu. Sip ya? Jadi spiritnya semoga tidak turun karena kata kuncinya spiritnya justru aplikasinya terjadi start adalah 1 Syawal. Nah sekarang kita elaborasi nih. Pertama, ini ada noise ya? Cek. Oke. Ya oke. Tapi aman ya? Aman. Oke. Saya mau bahas dulu dari konteks yang namanya Idul Fitri, Bu. Ya, itu kembali menuju kepada fitrah. Ya, jadi ini bahasanya kembali. Berarti Ramadan itu perjalanan menuju atau perjalanan kembali? Menuju fitrah atau kembali fitrah? Iya, kan ini Idul Fitri tadi kembali ke fitrah. Betul? Ibu-ibu, bapak-bapak datang ke sini, perjalanan menuju, perjalanan kembali. Ulang-ulang ya. Ibu bapak datang ke sini menuju atau kembali? Menuju. Berarti perjalanan menuju ke sesuatu, betul nggak? Tapi urusan Idul Fitri itu kembali apa menuju? Kembali. Betul nggak? Berarti Ramadan itu adalah perjalanan bukan menuju, tapi mengembalikan. Oke? Kembali kemana? Kan kalau disuruh tempat kembali kan harus tahu tempat kembalinya dong. Nah, dalam konteks ini disebut kembalinya ke fitrah. Terus si fitrah ada di mana? Betul nggak? Ya, yang jangan-jangan kita ngomong kembali ke fitrah, ini jadi jargon-jargon aja sih, gitu loh, Bu, Pak. Gitu ya, bahkan ngirim selamat lebaran aja kan copy paste tuh ya. Di bawahnya lupa ganti nama keluarga lagi. Terus di-delete gitu. Untung WhatsApp sekarang ada edit ya. Jadi ingat gitu. Nah, maksud saya
kalau ini dilakukan hanya dalam bentuk rutinitas, upacara yang kita nggak benar-benar ngerti kembali ke fitrahnya gimana, berarti kita nggak tahu prosesnya loh. Sip ya. Contoh-contoh Bu. Kalau dari Jakarta mau ke Bandung lewat Cipularang, lewat tol, udah di kilometer 57. Ada nggak perkiraan, nyampe Bandung sekitar sejam setengah lagi gitu? Ada gitu nggak? Karena aku tahu posisiku ada di mana, betul nggak? Yes. Pertanyaannya, sekarang kalau mau kembali ke fitrah, kira-kira ibu bapak udah di kilometer berapa? 40. Kalau ini anggap 0 sampai 1000 gitu. 200. Kan kalau kita nggak tahu posisi diri kita nggak tahu arahnya loh. Yang bahaya, nyetir nggak tahu arahnya kemana, yang penting main ngegas, tujuannya nggak tahu gitu. Makanya ibu bapak maaf ya, tahu arah itu jauh lebih penting daripada kecepatan si geraknya gitu. Karena mau cepat gerak, mau ngebut, arahnya nggak jelas, nggak nyampe gitu. Sip ya? Makanya kenapa pengetahuan itu akan menjadi sesuatu yang fundamental gitu. Ya, nah sekarang kita balikin dulu nih. Ini sampai sini oke ya? Ibu bapak kita pemanasan dulu ya. Nah, belum. Pemanasan dulu. Supaya nanti kita ngerti, yang ditingkatkan di bulan Syawal itu apa gitu. Nah, pertanyaan berikutnya satu tadi kita bicara bahwa kembali menuju fitrahnya ada di mana. Pertanyaan kedua, berarti kalau orang yang disuruh kembali, dia lagi apa? Menuju. Kan disuruh balik tuh. Berarti dia lagi bukan perjalanan, pergi. Loh, makanya kita disuruh kembali berarti lagi apa? Lagi pergi. Makanya kalau kita bicara di surat 57 ayat 3, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita akan kembali ke titik yang sama gitu. Berarti pertanyaannya, kita ini orang-orang yang lagi pergi nggak? Pergi dari apa? Ulangin dulu. Ini kita udah berapa lama nggak ngaji ya? Oh, ini kebanyakan opor kayaknya nih ya. Kan tadi disuruh kembali ke fitrah. Oke. Yang disuruh kembali adalah orang yang pergi dari apa? Dari fitrah. Berarti kita lagi berjalan jauh menjauhi fitrah, sehingga sesaat berjalan jauh menjauhi fitrah, kita perlu untuk kembali ke fitrah gitu. Sip ya? Jadi kata kuncinya di mana? Fitrah. Berarti kemenangan itu adalah kemenangan ketika aku mulai mendekat kepada fitrah. Itu intinya. Sampai sini oke? Paham ya? Clear ya? Oke. Ulang dulu sekali lagi. Contoh Bu. Orang yang kemarin disuruh puasa, semua orang yang KTP-nya Islam nggak? Enggak. Berarti puasa itu urusannya bukan urusan identitas. Karena nanti fitrah itu bicaranya dalam konteks yang namanya value. Nilai. Maka orang yang identitasnya Islam belum tentu memiliki value Islam. Bu, kita udah pernah bahas tentang paradoks Indonesia belum di sini? Oke, saya mau bahas dulu sedikit ya, supaya kebayang mana bedanya identitas dan value. Kita tahu bahwa Indonesia ini hampir 86% orang identitasnya Islam. Tapi value-nya Islami nggak kira-kira? Banyak. Kan lucu ya? Dimana kalau pakai logika, di dalam orang yang KTP-nya Islam, harusnya dia menjadi negara yang paling Islami gitu misalnya. Harusnya. Berarti pertanyaannya, kalau sekarang kita bangga hanya dengan identitas, tapi belum tentu memiliki nilai Islam. Penelitian tuh gini, Bu, Pak. Indonesia itu negara yang nomor 2 menganggap bahwa agama itu penting dalam hidup. Makanya dikit-dikit agama gitu. Makanya kalau ada orang yang rada-rada gimana, nggak apa, kayaknya kamu ilmu agamanya kurang deh. Iya. Atau misalnya dan seterus konteksnya misalnya kalau ada gimana-gimana, kayaknya kamu kurang iman deh gitu. Pokoknya kalau anak gimana, pasti dilariinnya kayaknya kamu kurang sholat deh nak gitu. Padahal mungkin anaknya sakit mental. Bisa gitu nggak?
Iya, sehingga mindset-mindset yang terjadi ini adalah mindset yang namanya religius. Oke? Religiusitas konteksnya adalah bahwa konteks agama itu penting sekali, keimanan itu penting, that's okay. Dan kita adalah negara nomor 2 yang menganggap bahwa religiusitas itu penting banget. Tapi yang menarik, Ibu dan Bapak, realitasnya tingkat korupsi tinggi. Betul? Pengunjung situs porno yang paling besar nomor 2 orang Indonesia. Pengguna judi online paling besar sedunia, Indonesia. Netizen paling tidak beradab se-Asia Pasifik, Indonesia. Nilai IQ rata-ratanya 78,4, Indonesia. Ya, artinya dengan identitas yang konteksnya secara religiusitas Islam, belum tentu memiliki value yang oke gitu kira-kira. Sip ya. Kenapa? Karena ini dilakukan jangan-jangan hanya karena menggugurkan tradisi, hanya karena menggugurkan kebiasaan, dan hanya dilakukan hanya dalam bentuk yang namanya dogma dan doktrin gitu. Gimana Bu? Oh beda dong. Orang yang memiliki tingkat religiusitas belum tentu memiliki kesadaran spiritualitas. Maka orang yang religius belum tentu moralnya bagus. Belum tentu. Gitu. Ya, kan faktanya begitu. Ya, sip ya. Berarti pertanyaannya, kalau kita bicara dalam konteks yang namanya agama, agama ini kan jembatan dong. Jembatan untuk kita memiliki nilai. Saya balikin dulu lah. Contoh. Orang yang identitasnya bukan Islam bisa bernilai Islami lebih dari orang yang KTP-nya Islam nggak? Bisa. Sip ya. Cuman karena kita ini fokusnya di kulitnya mulu, beda atahiyat gini-gini berantem. Beda kunut nggak kunut ribut. Jadi tingkat keusilan kepada keimanan orang lain itu tinggi banget gitu. Makanya maaf ya, kalau orang usil sama keyakinan orang itu udah pasti tingkat kecerdasan emosinya nggak bagus gitu. Empatinya nggak bagus gitu. Sip ya. Nah, sekarang pertanyaannya, maaf nih. Ramadan itu urusan identitas atau urusan value? Value udah jelas. Makanya yang dipanggil itu adalah hai orang-orang yang beriman. Betul nggak? Pertanyaan, orang yang beriman tuh yang gimana, Bu? Ini kok diam gini sih? Hah? Kan target akhirnya adalah menjadi orang yang takwa, betul nggak? Oke, berarti level iman dan level takwa beda nggak? Sama. Iya. Kan la'alakum agar kamu berarti kamu orang beriman berpuasa supaya kamu jadi orang takwa. Berarti levelnya beda nggak? Beda dong. Beda. Sip ya. Orang yang beriman belum tentu takwa. Orang yang takwa di dalamnya ada keimanan. Sampai sini oke? Paham? Paham ya? Nah berarti pertanyaan besarnya, maaf nih, kalau ngomongin tentang value, kira-kira berbicara dalam konteks lahiriah kita atau batiniah kita? Contoh. Saya menggunakan tangan saya untuk melakukan kebaikan dan keburukan, yang menentukan tangan saya bukan? Bukan aplikasinya. Namanya jiwa. Oke? Identitas itu namanya, anggap aja jasad. Sekarang yang disuruh puasa jasadnya atau jiwanya? Dua-duanya. Kan ini nggak makan nggak minum di sini. Ayo dua-duanya ya. Berarti kalau saya cuma nggak makan nggak minum, berarti saya sedang memberikan nutrisi jasad. Iya. Tetapi kalau saya sedang melakukan pertumbuhan jiwa, which is nanti yang akan kita bahas, itu juga saya sedang melakukan puasa yang namanya jiwa. Makanya puasa jiwa namanya saum, puasa jasad namanya siam. Makanya waktu kita niat nawaitu saum, tapi di ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Sampai sini oke? Oke? Pertanyaan, puasa jasad dan puasa jiwa itu cukup 1 bulan nggak? Enggak. Berarti Ramadan berapa hari?
365 hari. Bulan Ramadan baru 30 hari. Berarti 1 Syawal Ramadannya selesai nggak? Enggak. Justru di situ starting point-nya. Jangan sampai waktu latihan menang terus, waktu perang kalah terus gitu. Paham sampai sini? Oke? Ya, Bisa diterima dulu? bisa. Saya pelan-pelan ya, pelan-pelan nih. Supaya setidaknya ibu bapak maaf ya, setidaknya kita melakukan ini semua ngerti. Untuk apa sih ini? Bukan dalam konteks pokoknya, tapi aku tahu. Kenapa? Kalau aku ngerti, maka aku melakukannya pasti ikhlas. Pasti ikhlas. Karena kalau nggak ngerti, kalau ini, ya ibu bapak mohon maaf ya, saya pernah survei. Orang menjalankan ibadah itu rata-rata ini berdasarkan survei sementara sih ya. Itu ketakut, gara-gara takut dosa, takut neraka. Itu nomor 1 jawabannya. Yang kedua nggak enak sama tetangga sih gitu. Kalau nggak kan gimana? Takut juga, takut dinilai buruk gitu. Sehingga menjalankan ibadah itu bukan datang dari kesadaran, tapi datang dari keharusan. Keharusan nanti outputnya, keharusan itu nanti inputnya dogma dan doktrin, tapi keperluan saya sadar itu adalah aku menjalankan karena aku perlu gitu kira-kira. So kita jujur-jujuran. Ibu bapak kemarin puasa gara-gara harus, gara-gara perlu. Aduh, ini ya. Iya. Pokoknya kira-kira orang yang nunggu-nunggu jam buka, udah pasti itu puasanya harus aja. Dikit-dikit, aduh 5 jam lagi. Dikit-dikit, aduh 3 jam lagi. Udah pastilah. Itu bukan masalah perlu, tapi itu harus gitu. Itu dulu. Oh itu dulu. Itu dulu, sekarang nggak beda jauh sih gitu. Sip ya. Nah, saya belokin dulu dikit nih. Berarti ketika ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, itu hai-nya kepada jasad atau kepada jiwa? Jiwa. Maka ya ayyuhalladzina amanu itu artinya wahai jiwa-jiwa yang terpanggil. Bukan yang terpaksa. Beda nggak Bu, Pak? Beda. Nanti bentar lagi ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba rasain jujur deh. Dengar azan itu terpaksa sholat atau terpanggil sholat? Dirasain aja. Jangan-jangan karena udah dari dulu juga gitu, ya udah aja, daripada ya udah gitu. Tuh ciri-ciri yang terpaksa tuh Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3. Ya nah udah itu terpaksa aja udah. Fix gitu. Lah gimana mau terpanggil orang sholatnya aja nggak khusyuk? Betul nggak? Sip ya? Nah sekarang berarti kalau boleh digarisbawahi, jangan-jangan ibadah-ibadah yang kita lakukan keseharian bukan panggilan jiwa, tapi keterpaksaan, keharusan, ketakutan yang justru kita tidak enjoy melakukannya gitu. Woi Bapak, saya pernah survei loh, saya nanya jujur-jujuran sama orang, sholat itu enjoy nggak? Jawabannya banyak yang enggak sih gitu. Iya. Kenapa lagi sholat pikirannya malah loncat ke depan ke belakang? Sholat didasari oleh ketakutan-ketakutan gitu. Pengen cepat-cepat selesai. Jadi bukan menikmati, tapi kayak tugas gitu. Kewajiban. Jadi ya mohon maaf nih ya kalau kita masih puasa, sholat karena kewajiban, karena keharusan, ya berarti belum menentuk titik yang namanya panggilan jiwa gitu. Contoh-contoh gini aja ya, ibu bapak lihat ini kita menghayal, ya menghayal lah ya garis bawah tanda sini. Let's say Jibril datang tiba-tiba, mulai besok kalian gak harus sholat misalnya. Besok ibu bapak sholat nggak? Nah, berarti cuma menggugurkan kewajiban, bukan masalah perlu. Atau gini deh, gini. Ibu bapak kalau habis sholat lega nggak? Nah, berarti tadinya berat ya. Aduh lega abis sholat, berarti tadi barusan baru ngerjain sesuatu yang berat, bener nggak? Ya,
Tapi maaf, ada nggak orang sebelum sholat ngegosip, habis sholat ngegosip? Ada nggak? Jangan banyak, gak enak. Iya. Sholat rajin tapi korupsi, ada nggak? Nah berarti, ya mohon maaf nih, kita ngomongin realitas nih. Jangan-jangan ritual sholat itu tidak menambahkan value. Balik lagi tergantung dari bagaimana pengetahuan kita masing-masing gitu. Sampai sini oke nggak? Sip ya. Jadi maksud saya ibu dan bapak, ini kan kita udah lama nih. Ibu bapak maaf ya, anak TK SD doktrin perlu untuk pegangan awal. Tapi masa sih udah umur 30, 40, 50, 60 doktrin mulu. Nggak ada why-nya gitu. Ya 70. Sip ya. Oke sampai sini? Dapat ya? Jadi premis yang akan kita bahas bahwa Ramadan dan Syawal itu nggak bisa terpisah karena kenapa? Latihan dan peningkatan value gitu. Sehingga peningkatan value ini saya rasa, ya maaf nih, spiritnya yang kemarin jangan hilang gitulah intinya. Oke? Oke. Nah, jadi yang disuruh puasa yang jiwanya terpanggil atau yang jiwanya terpaksa? Sip ya? Sekarang saya tanya. Kalau jiwanya terpanggil karena kenapa dia? Bukan, karena mengerti. Kalau nggak ngerti nggak akan ada panggilan, Bu. Pak. Kalau nggak mengerti nggak akan ada perubahan lagi. Maka jangan heran orang ngaji diulang-ulang nggak ada perubahan. Kenapa? Ngajinya nggak ngerti masalahnya. Dan yang bahaya selesai ngaji ngerasa solehah lagi. Aduh udah pengajian. Baru hatam Quran ngerasa soleh. Aduh alhamdulillah udah hatam. Betul nggak? Padahal baru membunyikan, tapi belum tentu merubah situasi nilainya gitu. Sampai sini oke? Sip? Clear? Berarti kalau gitu, kembali ke fitrah itu adalah kembali kepada nilaimu yang sejati. Bukan nilaimu yang palsu gitu. Karena kita ini disadari atau tidak, kita udah ada di sini loh. Zaman-zaman ilusi gitu. Kalau sekarang tuh orang mau posting di TikTok atau di Instagram, kalau nggak pakai filter itu nggak pede, Bu. Berarti dia menampilkan keasliannya atau kepalsuannya? Coba dicek dalam sehari-hari. Ibu bapak tiap hari banyak menampilkan keaslian atau kepalsuan? Betul nggak? Iya. Makanya kalau filternya yang lebih dominan, pasti kita jauh dari fitrah. Sip ya? Sampai sini oke? Oke. Nah, kita bedah dulu anatomi ini. Ya, nah sekarang kita balik dulu nih Ibu Bapak. Oke sampai sini? Oke. Dapat? Oke, kita mau mulai. Bismillah. Dah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kamu tuh semua datangnya dari sumber yang sama. Ya. Sekarang saya tanya Ibu dan Bapak. Let's say kita ngomong pakai tradisi Islam aja. Di rukun Islam, itu kita disuruh percaya Allah atau disuruh menyaksikan Allah? Nah, mulai beda-beda lagi nih. Kan sholat itu nomor 2, bener nggak? Nomor 1-nya apa? Syahadat. Syahadat itu urusan percaya atau bersaksi? Oh, tadi percaya, sekarang bersaksi ah. Loh, tiap hari kita ngomong aku bersaksi loh. Oke? Sekarang saya tanya. Percaya itu sesuatu hal yang paling konteks. Makanya kalau percaya itu dikaitkan sama yakin, iman tuh nggak sama yakin loh ya, beda loh. Nanti kita ngerti sih. Yakin itu kan ada 3 nih. Seenggaknya 1 ilmun, tahu knowledge-nya. Yang kedua ainul. Lihat nih. Tapi yang nomor 3 paling tinggi adalah hakul. Oke? Nih misalnya ada kue nih. Nih, saya belum makan nih ya. Terus saya bilang ke ibu-ibu, ibu-ibu ini kue enak deh. Percaya nggak?
Kenapa? Berarti enaknya barusan baru tahu dalam konteks informasi. Sip? Terus kalau dilihat-lihat emang sih kayaknya. Oke? Tapi itu beneran bisa kita rasakan enak beneran informasi, lihat atau mengalami. Jadi puncak keyakinan tertinggi tahu, lihat atau mengalami. Sip. Oke? Sekarang saya tanya. Kitab Quran kebenaran bukan? Iya. Beneran? Iya. Ini buku Quran. Kebenaran bukan? Benar. Keyakinan bukan? Yang mana? Kalau ibu bapak baru baca Quran gak ngerti isinya, Sadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terus ditanya, emang barusan yang tadi dibaca apa? Wallahu a'lam bishawab. Baru yang namanya berarti Quran ini akan nyata setelah dibunyikan atau setelah dialami? Nah, gitu. Paham? Berarti orang yang Qurani itu orang yang rajin hatam atau orang yang rajin mengalami Quran? Mengalami, karena kalau cuman hatam bagus sih, tapi baru bunyi. Seenggaknya waktu ibu bapak hataman gak ngomongin orang udah bagus. Ya kan lagi tadarusan alif lam mim kan gak mungkin gimana kan gak, ya udahlah. At least di saat itu gak ngomongin orang. Tetapi bunyi belum tentu mengalami. Sampai sini oke? Paham? Oke? Oke. Termasuk ibu bapak dapat informasi dari saya. Saya ngomongin kebenaran bukan? Enggak, informasi. Informasi kebenaran. Makanya ibu bapak jangan percaya omongan saya. Satu, saya nggak pengen dipercaya. Kedua, saya tidak ingin meyakinkan sesuatu. Yang ketiga, nggak ngajak kemana-mana. Tapi ngajak dialog untuk berpikir. Karena kebenaran nanti akan dialami masing-masing. Oke? Jadi jangan gini, aduh ini bahaya banget. Kata si Abu, udah aja. Jangan. Berarti kalau masih ada kata, masih pinjem kebenaran orang lain. Makanya di Quran ada kata-kata kaburo maktan indallahi antakulu malataf alun. Aku paling gak suka ada orang ngomong tapi tidak mengalami gitu. Sip? Oke? Jadi yang paling otentik, yang hak, yang dialami langsung nggak? Sip. Makanya nomor 1 nggak langsung disuruh percaya, tapi kamu bersaksi. Berarti kalau bersaksi mengalami langsung nggak? Ibu bapak bersaksi, pinjam mata orang nggak? Pinjam telinga orang nggak? Enggak. Menyaksikan langsung. Pernah nggak percaya kepada sesuatu yang tidak disaksikan langsung? Ya itu tuh berita. Begini, wah bener banget ya ini gini. Yang satu beda, berantem. Semuanya nggak tahu aslinya gimana coba. Pernah dengar kata gibah nggak? Kira-kira ngegosip lagi ngomongin sesuatu yang esensial atau yang nggak esensial? Tapi bisa menikmati gosip nggak? Iya, dengar. Berarti kita lagi ngomongin sesuatu yang real nggak? Tapi nikmat nggak ngomonginnya? Berarti kan itu jauh banget dari fitrah gitu maksudnya. 1 syahadat, 2 sholat ceritanya. Baru nanti di sini ngomongin zakat, puasa dan seterusnya. Sholat itu mengingat. Betul? Make sense nggak? Kenapa bersaksi dulu baru mengingat? Make sense nggak? Apa make sense-nya? Gimana mau ingat kalau kamu nggak ketemu? Betul nggak? Ibu bapak bisa merindukan seseorang yang belum pernah ketemu nggak? Berarti rindu harus ada data nggak? Harus bisa ketemu nggak? Ya sekarang kan orang-orang religius itu kan so-soan banget. Rindu Rasulullah. Kayak ketemu aja. Kapan ketemunya? Main tiba-tiba rindu. Bener nggak ini? Cuman kan ini jadi gimana banget gitu. Waduh gitu. Betul nggak? Iya. Yang halu ketemu yang halu barengan. Gitu.
Ya jadi komunitas gitu. Nah yang sadarnya dikit, yang sadar dianggap orang gila. Minoritas gitu. Oke sampai sini? Make sense nggak nih? Sip. Nah, pertanyaan. Dah ya, ini diingat dulu. Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada apa? Siapa yang bersaksi? Oke. Berarti menyaksikan langsung nggak? Kok enggak sih? Kan tadi bilang aku. Ingat ya, kata pertama dalam syahadat itu aku loh. Aku tuh saya. Iya dong. Gini deh, ibu bapak bersaksi ketemu saya hari ini nggak? Ya orang ketemu beneran. Jadi pulang dari sini boleh ngomong sama siapapun, tadi ketemu Abu, boleh nggak? Nah, berarti ibu saksi yang bener. Tapi orang yang nggak ketemu saya ngomong, tadi ketemu Abu deh. Di mana? Pokoknya kayaknya. Nah, udah panjang ceritanya. Itu namanya saksi palsu. Orang nggak ketemu. Nah. Sip ya? Ya, bahkan ketemu langsung, ketemu di sosial media, ketemu di mana, beda loh. Sip ya, persaksiannya beda gitu. Nah, oke dulu sampai sini. Dah. Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah nih. Berarti pertanyaannya, seseorang yang sudah bersaksi tidak ada ilah selain Allah, berarti dia menyaksikan langsung mana ilah, mana Allah, gitu nggak kira-kira? Ya, beda nggak ilah sama Allah? Beda. Beda nggak? Beda lah jelas. Makanya tidak ada ilah selain Allah. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Dah, ingat-ingat dulu ya. Karena nanti kembali ke fitrah adalah kembali kita hanya bersaksi kepada Allah titik. Ini saya spill ujungnya aja dulu nih. Supaya kita latihan tidak terjebak oleh ilah. Ilah itu kan Tuhan. Kan ilah sama Allah dua kata yang beda ya. Ada ilahun, ada Allah gitu. Tuhan itu apa sih Bu, Pak? Bisa benda juga. Selain Allah. Tuhan itu sesuatu yang mendominasi dirimu. Dominan. Kalau yang didominan di pikirannya anak bisa jadi Tuhan nggak? Kalau yang dominannya uang bisa jadi Tuhan nggak? Sip, mantap. Sip ya. Berarti apa yang mendominasi dirimu selain Allah, berarti kamu belum bersaksi gitu. Karena Islam itu adalah yang mendominasi hanya Allah. Jadi Islam itu bukan urusan KTP loh ya. Orang yang KTP-nya Islam didominasi sama jabatannya terus, Islam nggak? Enggak, KTP-nya boleh Islam, tapi dia tidak dalam konteks yang namanya berserah diri kepada Allah. Nah, penjelasan ini tuh selama ini abstrak gitu loh Bu, Pak. Karena masih menganggap kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Iya, yang mana? Allahnya tuh merasanya di mana gitu. Betul nggak? Padahal pertanyaan saya, mungkin nggak kita terpisah dari Allah? Nggak mungkin, karena Allah meliputi. Jadi kalau Allah meliputi, ada jengkal dimanapun yang nggak ada Allahnya nggak kira-kira? Enggak. Berarti kembali ke Allah, urusan tempat bukan? Bukan. Urusan fitrah nanti di situ. Sampai sini oke? Duh lemas segini, ini oke nggak ini? Sip ya? Kayak kita rada ngegas dikit ya. Tapi nanti voltasenya kita turunin. Supaya nanti kita paham, karena ibu bapak insya Allah, once kita ngerti ini, 90% kesulitan hidup itu turun. Iya. Tapi itu nggak bisa kita lakukan kalau kitanya nggak latihan, nggak bisa. Jangan berharap akan ada keajaiban orang yang nolong kita melepaskan kesulitan kita. Nggak ada, Bu, Pak. Nggak ada, udah. Jangan nunggu keajaiban semua ada yang akan menolong aku. Nggak ada. Semua yang akan menolong kita adalah diri kita sendiri, titik. Dan kita tidak tertolong karena kita kekurangan pengetahuan, itu aja.
Makanya jangan lelah untuk terus mengupdate namanya pengetahuan. Dapat? Sip ya? Dah. Ibu bapak ini hold dulu sebentar. Saya mau loncat dulu ke sini sedikit. Contoh. Kalau ngomongin fitrah berarti berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah berubah, sesuatu yang selalu hadir, selalu ada, dan dia sesuatu hal yang adalah paling esensi. Gampangannya begitu aja. Oke? Karena tadi syahadat berbicara aku, maka penting untuk mengenal aku. Sampai sini oke? Dah. Sekarang gini Ibu Bapak. Di Quran itu ada kata-kata Zalikal kitabu la raiba fi hudalil mutakin. Tidak ada yang paling tidak ragu-ragu untuk kita yakini aku adalah yang paling luar namanya aku secara biologis namanya jasad. Sampai sini oke? Ada jasad Ibu Bapak ada? Ragu-ragu punya jasad nggak? Nah. Tapi kata kuncinya, fitrah itu tidak mengalami perubahan. Berarti jasad itu fitrah bukan? Bukan. Kan fitrah itu, kan di surat 30 ayat 30 ada clue tuh. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, tapi kebanyakan manusia nggak ngerti fitrahnya itu apa. Oke? Nah, sekarang saya tanya. Tubuh fisik kita berubah nggak? Berarti fitrah bukan? Bukan, coret. Berarti tubuh fisik esensial bukan? Bukan. Ini hanyalah kendaraan. Casing. Kan nggak ada orang yang bertakwa ciri-cirinya kulitnya putih. Nggak ada, Bu. Yang akan masuk surga kira-kira tingginya 172 gitu. Jadi masuk surga ada gininya, set, out. Kan nggak ada. Betul nggak? Berarti fisik, jasad, ini penilaian esensi bukan? Penilaian esensi bukan? Enggak. Loh, emang ditentukan orang ini soleh atau tidak soleh tergantung dari kelihatan jasadnya nggak? Enggak dong. Sip. Tapi kita bisa menilai orang baik, buruk, jelek atau enggak dari jasadnya, bisa nggak? Pernah nggak ngeliat, jelek banget, pernah nggak gitu? Ini cuma pura-pura aja. Jasad ini kan ngomongin jasad. Ya bisa. Nggak usah jauh-jauh gitu ngelihat kerudungnya kuning, bawahnya hijau, ini pelangi mau kemana ya? Bisa menilai nggak gitu? Yang dinilai apanya? Berarti kita lagi menilai sesuatu yang tidak esensial. Dan kalau kita merasa bahwa jasmania fisik yang akan membuat kita terpenuhi, let's say, saya suka banget sama kursi. Saya akan selalu kekurangan kursi karena kenapa? Saya nggak bisa memiliki semua kursi di dunia ini. Sip ya? Makanya ini disebut materi. Makanya yang punya bobot beban gramasi namanya jasad, namanya materi, namanya tubuh. Berarti kalau hidup terasa berat banget, jangan-jangan terlalu materialistik. Ya, salah satunya mungkin kelebihan berat badan boleh. Paham ya? Paham ya? Berarti jasad perlu dikasih nutrisi nggak? Perlu diolah nggak? Apa olahannya? 3. Urusan jasmania ini nanti kaitannya sama urusan hewani. Loh, jasad kita ini kan hewan, Bu. Pak. Makanya dalam biologi, kita tuh masuk ke dalam kingdomnya hewan loh, binatang. Makanya sering disebut hayawan natikun. Hewan yang menggunakan akal. Jadi kalau orang nggak pakai akalnya jadi apa dia? Nah gitu. Sip ya? Urusan di level yang paling luar ini cuma ada 3. Makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Udah. Makanya kata Imam Ghazali, kalau kamu mau kembali fitrah, 1, kurangi makan. 2, kurangi bobo. 3, kurangi ngomong. Ini kan Ghazali lagi mau mengajari apa? Hening gitu maksudnya.
Sip ya? Makanya 30 hari kemarin makan minum reproduksi diatur nggak? Iya, supaya si tubuh fisik ini tidak mengontrol kita gitu. Ibu bapak mohon maaf, kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ya, tapi kalau makan udah jadi habits, perlu makan terus nggak? Akhirnya kita kecanduan dengan kebutuhan fisiologis. Gak lapar karena habits, ngunyah terus. Yang siapa lagi punya ya? Sip ya. Berarti tubuh fisik kita punya memori nggak? Iya dong. Dan yang menarik, memori tubuh fisik ini nanti lebih kuat daripada memori di dalam pikiran kita. Nanti ini kita kaitkan sama DNA sedikit. Dah ya, supaya gampang dulu. Dah. Berikutnya. Berarti makan, minum, reproduksi, olahraga, semuanya itu adalah bagaimana kita memberikan nutrisi tubuh. Kenapa? Karena tubuh ini, kesehatan tubuhmu, aktivitas tubuhmu, regulasi tubuhmu akan memengaruhi bagian yang lebih dalam. Namanya jiwa. Sampai sini oke? Di mana tubuh fisik kita adalah energi dalam gerakan. Gerak-gerik tubuh memengaruhi emosi. Jadi ibu bapak yang kebanyakan makan kurang gerak, emosinya nggak bagus biasanya. Sok cobain aja. Makanya di setiap agama semua ritual ada gerakan nggak? Iya, karena kalau tubuhmu bergerak membantu emosinya jadi lancar. Jadi kurang gerak nggak bagus, kelebihan gerak nggak bagus. Sip ya? Berarti kalau gitu tubuh fisik memengaruhi emosi kita nggak? Iya. Karena emosi nanti akan memengaruhi perasaan. Dan perasaan akan memengaruhi pikiran, menentukan keputusan. Inilah nanti yang disebut akhlak. Berarti kalau tubuh fisiknya nggak oke, akhlaknya oke nggak? Berarti menjaga makan membuat akhlak baik, oke nggak? Olahraga membuat akhlak baik, oke nggak? Itulah yang kita lakukan latihan kemarin gitu. Sip ya? Menjaga makan baik nggak? Baik, tapi sambil ngunyah. Iya sih. Sambil ketoples gini, nastar, iya ya, bener juga sih gitu ya. Ya nggak apa-apa sih gitu. Makanya hari pertama Syawal banyak yang overdosis gitu ya. Ininya stres nih. Ya setahun sekali sih. Jadi ibu bapak maaf ya, tolong cintai tubuh fisik ini, kendaraan ini, karena kalau nggak ada yang ngurus, siapa yang mau ngurus gitu loh. Ya, dah. Ini saya akan sebut, tubuh fisik ini, saya sebut aku 4. Jiwa, aku 3. Berarti banyak aku nggak di dalam aku? Sip, dah. Pertanyaan. Jiwa fitrah bukan? Iya. Nah, mulai nih. Kan tadi premisnya fitrah nggak pernah berubah. Itu dulu aja paling gampang. Pikiran berubah nggak? Emosi? Perasaan? Berarti fitrah bukan? Bukan. Jelas bukan. Betul nggak? Sekarang saya tanya. Ibu bapak bisa melihat perasaan orang lain nggak? Bisa ngelihat pikiran orang nggak? Yang bisa kita lihat output dari perilakunya. Sip? Maka sesuatu yang tidak terlihat ini ada di dalam sesuatu yang tersembunyi. Maka tersembunyi bahasa Arabnya namanya goib. Makanya ciri-ciri orang takwa yu'minuna bil goib, beriman kepada yang goib. Artinya apa? Nutrisi si kegoiban jiwa ini diregulasi gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke. Ini? Paham ya?
Berarti jiwa kita ini fitrah nggak? Enggak. Karena jiwa kita ini pikiran berubah, perasaan berubah, emosi berubah. Berarti jiwa kita, diri kita yang sejati bukan? Bukan. Maka diri yang sejati ke dalam lagi lebih dikit. Inilah disebut aku dua. Sementara kita sebut ini ruh aja udah gampangannya. Oke? Berarti pertanyaannya kita ini kualitas ruhnya sama nggak? Iya. Sama. Yang beda kualitas jiwanya. Iya. Sip. Makanya ruh nggak ada yang dikasih lebih baik, nggak ada. Stoknya sama. Yang membedakan adalah kualitas jiwa. Makanya saya sering kasih analogi, bumi ini rumah sakit jiwa gede. Semua penduduknya sakit, nah gitu. Pada kadarnya masing-masing. Kita lagi belajar nggak di sini? Lagi pengobatan nggak di sini? Nah, kalau ibu bapak ketemu orang nyebelin, ya udah aja. Sesama pasien rawat jalan. Dia lagi belajar, aku lagi belajar. Aku lagi belajar, aku lagi belajar. Betul nggak? Sip ya? Paham ya? Berarti kita ini si ruh yang dikasih jiwa, yang dikasih kemasan namanya jasad. Kira-kira di antara tiga ini yang fitrah yang mana? Aku dua dong, ini fitrah. Bahasa sekarang, si ruh ini bahasa nama keren sekarang disebut sang kesadaran. Contoh ya. Pikiran, perasaan, emosi bisa membentuk memori nggak? Dan kita dikasih imajinasi. Ibu bapak pernah dengar kata-kata penderitaan nggak? Ya. Bukan dengar lagi sih. Karena aku pengalaman. Ya. Pertanyaan nih. Maaf ya. Penderitaan itu cuma ada dua, Bu, Pak. Penderitaan fisik dan penderitaan fisik cuma 5% tapi. Dan sorry to say, banyak orang hari ini menderita karena dia bukan hidup di hidup ini, tapi hidup di pikirannya. Panjang angan-angan. Macam-macam. Kalau angan-angan nanti di memori itu. Penderitaan hari ini karena dia hidup di memorinya. Dan dia hidup di imajinasi masa depannya. Masa sih ibu bapak, maaf ya, ada orang 5 tahun yang lalu nyakitin, hari ini masih sakit gitu. Aneh nggak? Abis gitu dipikir-pikir terus. Aduh, bangun tidur dipikirin lagi. Pertanyaan saya, yang namanya memori ada nggak? Nyata nggak? Nah ini nggak bisa bedain nyata dan ada nih gimana? Dengerin dulu pertanyaannya. Gini. Sesuatu yang udah lewat jadi memori. Clear? Nggak hilang memang, tapi itu realitas bukan? Sakit itu di pikiran. Ada nggak sakitnya? Nggak ada. Ya itu fisik. Betul nggak? Berarti jangan lupa ibu bapak, kita semua manusia sama Allah itu dikasih 2 alat paling keren. Namanya memori dan imajinasi. Loh, kalau nggak ada memori gampang lupa. Kalau nggak ada imajinasi, ini semua sok ibu bapak tunjuk semua barang-barang yang ada di sini. Semuanya ada dari imajinasi dulunya. Betul nggak? Tapi, di mana 2 hal ini yang tadinya dipakai untuk menciptakan co-kreatornya Allah atau dan seterusnya yang lebih bermanfaat, justru 2 alat utama hidup kita malah membunuh kita tiap hari gitu. Kejadian 10 tahun yang lalu udah lewat. Masih bisa sakit hari ini nggak? Berarti hidup di masa lalu atau hidup di sekarang? Aduh dulu ya. Dulu terus.
Betul nggak? Iya. Berarti saat hidup di masa lalu lagi depresi, saat hidup di masa depan lagi anxiety namanya. Tersakiti sesuatu yang udah nggak ada dan ditakuti sesuatu yang belum ada. Itu kira-kira sadar apa halu? Sadar apa mabuk? Jadi ibu bapak kira-kira banyak yang mana? Betul nggak? Karena nanti kita ngerti hidup ini nggak pernah di masa lalu, hidup ini nggak pernah di masa depan, hidup ini hanya di sini sekarang saat ini. Dan siapapun yang bisa mengakses saat ini, dia bisa mengakses fitrah gitu kira-kira. Paham sampai sini? Oke sampai sini? Nah, contoh. Berarti ibu bapak mohon maaf nih ya. Kita ini hidup di dunia atau di bumi? Secara geografisnya hidup di mana? Di bumi ini. Tapi bumi di Quran itu fil ar itu bukan nama planet bumi, bukan lah ya. Tapi intinya ini wadahnya gitu. Ya, anggap aja kita sebut bumi aja dulu. Kita lagi hidup di bumi, tapi tiap hari menghidupi dunianya. Dunia kita beda-beda nggak? Beda-beda. Beda-beda nggak? Beda. Jadi masa lalu dunia bukan? Masa lalu dunia bukan? Masa depan? Dunia. Itu nyata nggak? Maka disebut permainan. Udah kalau kamu ingat masa lalu permainan, udahlah nggak usah hidup di masa lalu. Begitu kawan, aduh nanti gimana ya kalau misalnya. Belum kejadian udah tersakiti, udah nunggu nanti aja, kalau disakiti juga nanti aja sih gitu. Bener nggak ini? Iya, benar. Perempuan. Sip. Ya nggak perempuan juga sih. Nah. Oke? Iya. Berarti masa lalu real nggak? Enggak, orang nggak ada. Masa depan real nggak? Maka masa lalu dan masa depan dalam bahasa Quran disebut dunia. Yang real kapan? Maka sekarang disebut akhirat. Ini nih. Saat ini. Berarti kalau kita pengen terlepas dari dunia menuju kepada akhirat, kita melepaskan masa depan, masa lalu nggak kira-kira? Iya. Maka bahagia ada di akhirat. Jadi akhirat itu ngomongin tempat bukan? Bukan. Kondisi. Dunia ngomongin tempat bukan? Bukan kondisi. Pun mau nanti ngomong nanti di akhirat nggak apa-apa sih. Terserah aja. Sampai sini oke? Sekarang saya mau nanya. Ibu bapak pengen bahagianya kapan? Iya. Makanya guru saya tuh ngomong gini. Salah satu kriminalitas tertinggi dalam hidup, ada orang yang mengatakan akan ada tempat yang nanti lebih baik dari sekarang. Berarti dia nunggu nanti nggak? Nggak apa-apa, sekarang mah kere, sekarang mah gimana, nggak bla bla. Yang penting nanti. Berubah nggak hidupnya? Enggak, karena dia anggap akan ada janji nanti lebih baik, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Betul nggak? Sip? Paham? Paham? Jadi surga di mana? Kapan? Neraka di mana? Kapan? Karena semua terjadi right here, right now. Karena kenapa? Hidup hanya di sini saat ini. Jelas? Nah, untuk datang ke saat ini di sini sekarang perlu latihan nggak? Itulah kenapa kita perlu sholat gitu loh, Bu. Ya, sholat, puasa dan sebagainya. Karena kenapa? Sholat itu melatih kita khusyuk. Kalau khusyuk, kita tidak terjebak masa lalu, tidak terjebak masa yang akan datang. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti ya, kita semua ini fitrah yang sedang terjebak di dunia. Fitrahnya sama nggak? Yang beda apanya? Dunia. Sampai sini oke? Aduh, diam gini.
Oke ya? Pelan-pelan ya? Oke, pelan-pelan nih. Supaya kita ngertinya pelan-pelan tapi dapat gitu. Tapi sampai sini udah dapat sesuatu belum Bu, Pak? Dapat ya? Dah. Satu lagi. Ibu Bapak nanti kita bikin sekitar 2-3 pertemuan, nggak apa-apa ya? Pokoknya kita nggak usah cepat-cepat beres, yang penting ngerti. Karena kalau kita ngerti mekanisme, kita akan tahu gimana caranya. Saya punya iPad yang harganya 30 juta, nggak ngerti mekanismenya, dibawa ke dapur, pakai ngiris bawang. Saya nggak? Saya nggak tuh. Buat talenan. Bukan itu. Ingat ya, ini teknologi tinggi, tapi kalau nggak tahu cara makainya, aduh udah deh. Oke? Sip? Satu lagi. Ingat-ingat ya, yang tadi di save, ini di save. Sekali lagi. Jasad fitrah bukan? Kenapa? Berubah, sip. Udah membuktikan perubahannya? Ingat ngaca 20 tahun lalu, ingat? Sama tadi pagi ingat? Lebih lucu mana? Bagus. Iya. Ini tuh emang usia lagi lucu-lucunya sih, iya. Lagi lucu-lucunya memang, ya nggak apa-apa. Sip ya, ini berubah. Ya, berubah. Ini berubah. Berarti yang tidak berubah apa? Ruh itu segala sesuatu yang menyaksikan. Ibu punya pengalaman SD nggak? Ya. Punya pengalaman SMP? Ya. Punya pengalaman SMA? Ya. Semua pengalaman di sini yang menyaksikan pengalamannya itu juga. Sip? Ya. Ini bisa berganti-ganti nggak? Bisa. Tapi ini? Ya. Maka kita adalah sang penyaksi pikiran, perasaan, emosi kita. Berarti kita jasad kita bukan? Identitas kita bukan? Nama kita bukan? Pikiran kita bukan? Ini bukan. Maka nanti kita belajar bukan. Nama bukan, identitas bukan, pikiran bukan, emosi bukan, perasaan bukan, jabatan bukan. Kalau dalam bahasa Arabnya la. That's it. Ilallah. Berarti semakin banyak tempelannya, semakin sibuk nggak jiwanya? Nah, makanya jangan melekat gitu. Sip? Oke? Clear ya? Dah, satu lagi. Tuh, pelan-pelan. Tuh, ngejelasin gini tuh nggak mudah, Bu. Bener, serius. Cuman yang mau mikir, yang mau terbuka, yang mau ngerti, udah gitu aja. Kalau nggak mah udah lama sebodoh, yang penting sholat rajin, puasa rajin, ya udah nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Kan pilihan. Makanya Quran itu selalu dikatakan hanya untuk orang-orang yang berakal. Yang mau mikir gitu. Ibu bapak sering mikir atau banyak pikiran? Mana yang lebih sering? Ya nggak apa-apa. Soalnya orang tuh suka GR, lagi banyak pikiran ngerasa aku tuh lagi berpikir. Enggak, lagi banyak pikiran. Beda. Nah, ya, terakhir nih, sebelum kita masuk ke konklusi, ya. Berarti kalau kita ngomongin sang sumber, Allah itu sendiri namanya aku satu. Source. Dia meniupkan bagiannya dia, si aku dua, ruh. Dilahirkanlah ke tempat sesuatu. Oke? Berarti kefitrahan kita terkontaminasi di mana tempat kita lahir nggak? Iya. Makanya sang fitrah yang lahir di keluarga A, sang fitrah yang lahir di keluarga B, sang fitrah yang lahir di keluarga C, dia punya sudut pandang yang berbeda nggak kira-kira? Nah, gitu. Jiwanya beda nggak kira-kira? Beda. Berarti A, B, dan C, kefitrahan dengan kotak-kotak A, B, dan C, kita akhirnya si fitrah yang tidak terbatas dilimitasi oleh dunianya masing-masing. Paham nggak? Contoh ya. Kalau ada anak terlahir di keluarga Islam yang agak sedikit konvensional misalnya. Keras. Dia ngasih tahu ke anaknya, nah di luar Islam neraka. Dapat info itu nggak? Dapat pemahaman itu nggak? Berarti dia terkotakan nggak dengan itu? Itu namanya dunia. Paham?
Maka POV, point of view, paradigma, point of view, belief system, dan semuanya itu adalah duniamu. Berarti seruangan ini dunianya sama atau beda? Beda. Kenapa? Lahir di tempat yang beda, pengetahuannya beda, asupannya beda, maka kita semua tidak pernah punya sesuatu hal yang sama dalam konteks yang namanya dunia, gitu kira-kira. Sip? Ya. Maka jangan cepat menilai kalau itu ternyata perbedaan gitu. Karena berbeda belum tentu salah. Justru dibikin perbedaan, kata Quran 49 ayat 13, agar kamu saling kenal mengenal. Faham sampai sini? Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, saya mau memudahkan simpel aja. Allah itu apa sih? Allah itu adalah realitas. Kenyataan. Kenyataan hidup itu pasti adalah Allah itu sendiri. Sekarang saya tanya sama ibu bapak. Maaf ya. Yang akan terjadi pada hidup kita, realitas kenyataan hidup atau keinginan kita yang mana? Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Yang pasti akan terjadi itu realitas atau keinginan kita? Realitas. Berarti Allah punya selera sendiri nggak? Namanya realitas. Kita sekarang punya selera sendiri nggak? Nah kita maksa-maksa Allah, ya Allah seleraku kejadian dong gitu. Paham nggak? Sehingga dunia akhirnya menimbulkan keinginan, akhirnya menimbulkan apa? Ekspektasi. Maunya. Akhirnya si ekspektasi yang terinstal, si ekspektasi yang ditumbuhkan, terbentuk menjadi dunia, harusnya begitu. Maka orang kalau hidup banyak harus, berarti dia nggak bahagia. Udah gitu aja. Harusnya ya, nah udah aja. Pokoknya banyak harus, nyari ideal, pasti nggak bahagia. Karena di dalam hidup nggak akan ada yang nggak akan ada. Sampai sini oke? Paham? Jadi kita hidup ke dunia atau hidup di dunia? Dimasukkan ke dalam dunia. Kan asalnya fitrah. Betul nggak? Berarti pertanyaan saya, dunia kita sempit nggak? Terlimitasi nggak? Maka perlu diluaskan. Contoh ya. Si A lahir dikasih tahu cuman satu warna, merah. Si B lahir cuman dikasih tahu warna kuning, ini hijau. Anggapan kata, begitu lahir udah ditempelin kacamata merah, kacamata hijau, kacamata kuning. Berarti kacamatanya merah, kuning, hijau. Oke? Kacamata ini boleh nggak keyakinan? Kacamata ini boleh nggak sudut pandang? Kacamata ini boleh nggak keinginan? Berarti kacamata kita semua di sini beda-beda nggak sekarang? Oke, sip. Pertanyaan. Kalau merah, kuning, hijau melihat kertas putih realitas, putih. Si A akan jawab apa dia? Kenapa? Si B akan jawab apa? Si C akan jawab apa? Padahal kertasnya apa? Jadi kalau tiga-tiganya mau lihat realitas yang oke, lepaskan, itu namanya Ramadan gitu. Lepaskan kemelekatan. Oke? Ntar ini ohnya tuh ngerti, bingung ya, ulangi dulu. Gini soalnya gini, tapi nggak ada lanjutannya gitu bukan? Nggak tapi nah gitu, ulang. Ya, ulang. Jadi mau nggak mau kita udah ketempelan kacamata itu nggak? Bahasa kerennya sekarang namanya matrix gitu. Ketempelan dunia gitu. Duniamu. Berarti pertanyaannya kalau saya cuma tahu dunia sekotak ini, saya nggak tahu di sini, betul nggak? Makanya yang saya nggak tahu saya salahin karena limitasi ketidaktahuan saya gitu. Ya orang itu salah deh sholatnya, kenapa? Yang aku tahu tuh gini, kok dia gini ya? Dia salah deh. Mainnya kurang jauh.
Iya. Makanya orang yang terlimitasi dengan program bawaannya, point of view yang limitasinya kecil banget, berarti dia jarang main jauh gitu. Taunya cuma di Bintaro mulu gitu. Sip ya? Oke sampai sini? Paham ya? Berarti kalau kita masih pakai kacamata lama, tersiksa nggak hidupnya? Nah, itu maksudnya. Maka straight to the point aja ya. Semua kacamata, semua dunia, semua apapun yang terinstal kita, yang membuat si Fitra 2 ini jadi beragam, inti dari penyatuan ya, saya akan sebut pakai satu kata yang simpel aja, menjadi yang namanya habits. Akhirnya jadi apa? Kebiasaan. Dan yang mengontrol kita sehari-hari 95% adalah habits. Apalagi usia-usia udah lebih dari 40 tahun. Berarti habitsnya mengerak nggak? Programnya kencang banget nggak? Iya, maka after 40 itu kecenderungan berubah rada susah sih memang. Rada susah. Tapi kan ini kan 30-30 lah. Iya. 27. Paham? Nah, sekarang saya mau nanya. Maaf ya. Si semua program ini membentuk jadi keinginan nggak? Jadi ekspektasi nggak? Jadi habits nggak? Yang akan mengontrol kita keseharian si habits ini nggak? Jadi ibu dan bapak mau Ramadan diulang-ulang kayak mau pengajian gini diulang-ulang kayak pulang nggak ngelatih habits selama berubah, hidup nggak berubah aja udah. Karena si habits ini yang akan memprogrami kita dari bangun tidur udah mikir yang sama, ngerasain yang sama, pengen yang sama, nilai yang sama, gitu lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Pertanyaannya, kapan bertumbuhnya? Kalau orang udah punya kebiasaan kepo ya ibu bapak maaf loh. Untuk tidak usil sama keyakinan orang itu perlu dilatih loh. Beda sholat dikit kepo, ini dikit kepo. Bahagianya kapan sih ngurusin orang mulu? Betul nggak? Dan itu datang karena sebuah otomatisasi. Jadi ada satu penelitian namanya Kahneman. Kahneman itu dia nanti kita bahas di berikutnya. Dia punya sistem 1, sistem 2. Sistem 1 namanya otomatis, sistem 2 namanya sadar. Yang dilakukan otomatis itu lebih dari 95% gitu. So that's why orang nanemnya sama, tapi doa, ya Allah buahnya beda, kan aneh. Iya tiap hari nanam cabai, doa, habis sholat ya Allah mudah-mudahan tumbuhlah durian. Ya Tuhan juga bingung gimana sih? Kamu pengen durian tapi yang kamu tanam cabai gitu kan gak make sense. Betul nggak? Sip ya? Nah sekarang saya tanya, berarti dalam hidup ada masalah nggak? Nah, pokoknya kalau ditanya ada masalah terus jawab banyak, udah pasti habit saja, udah pasti. Ibu bapak maaf ya, masalah hidup itu cuman satu. Nggak ada banyak, nggak banyak. Satu. Apa yang aku inginkan nggak kejadian, udah gitu aja. Oke? Sip. Berarti masalah itu ketika ekspektasi lebih besar dari realitas. Berarti maaf ya, mau nggak mau, suka nggak suka, kalau hidup pengen terus bertumbuh, pengen bahagia, pengen tenang, pengen damai, diridhoi, apapun terserah namanya, kita penting menerima realitasnya kira-kira. Ya jangan dilawan mulu dong realitasnya. Kenapa sih pengennya tuh selalu harus ada gitu? Sementara nggak terjadi juga. Makanya banyak orang berubah kalau udah sakit, terperosok, penderitaan. Karena kenapa? Udah nyobain cara untuk keinginannya terjadi ternyata nggak bisa, baru dia give up gitu. Oke sampai sini? Dapat? Jadi sekarang saya tanya ibu bapak, musuh utama hidup kita sebenarnya siapa sih? Iya bagian mana? Habit. Nih. Contoh. Udah tahu nih rada nggak enak badan misalnya ya. Kan dapat gini.
Orang yang disuruh puasa itu adalah orang yang dapat petunjuk gitu. Contoh. Hai jiwa-jiwa yang terpanggil. Hai jiwa-jiwa yang apa? Maka puasa harus ada penting ada keterpanggilan nggak? Sip? Yang memanggil apa? Ya apanya? Ini. Contoh. Gini. Duh kenapa ya di tiap komunitas aku tuh diasingkan ya orang-orang pada nggak mau asik ke aku gitu. Pertama-tama dia ngomongin lingkungan aku tuh toksik. Pindah ke sini. Ini toksik. Pindah ke sini. Toksik. Di mana-mana toksik. Dia baru sadar ternyata yang toksik gua ya gitu. Bisa begitu nggak? Nah. Setelah dia menyadari ternyata yang toksiknya dirinya, dia mulai menyadari, ya ampun, ternyata aku ini pelit, misalnya. Ibu bapak kalau punya temannya pelit, suka kelihatan nggak orang ini pelit gitu? Suka ada hawa-hawa gitu kira-kira ya? Kan agak males ya temenan sama orang pelit, misalnya. Berarti ketika dia menyadari dirinya pelit, panggilan bukan? Ibu bapak maaf ya, nggak ada bisa ngomong, aku tuh emang keturunan pelit. Enggak, pelit itu habits. Memang dari bapakku tuh pelit, jadi aku pelit. Enggak, itu namanya habits. Sekarang saya tanya. Saat dia sadar bahwa dia dirinya pelit, berarti ada habits buruk nggak? Perlu dirubah nggak kira-kira? Nah. Itulah kalau bahasa di Ramadan kemarin, kesadaran habits buruk yang perlu dirubah dalam bahasa Quran yang namanya hilal. Dia dapat hilal. Ya ampun, aku pelit. Sip. Berarti perlu dirubah nggak? Yang namanya habits dikumpulin, dilakukan bertahun-tahun nggak? Berarti perubahannya bertahun-tahun juga nggak? Yang mana bisa 30 hari, Bu. Pak. Makanya yang tadi saya cerita, Ramadan itu seumur hidup. Dah ya. Contoh nih tentang si habits. Ingat ya. Habits kita ini, tubuh biologis, fisiologis kita ini, maunya, pengennya status quo terus. Nggak pengen berubah. Karena malas ribet. Maunya gitu, kalau bisa nggak usah berubah, gini aja terus. Sementara hukum semesta berubah nggak? Nah gitu. Oh ini yang terjadi waktu masa pandemi nih. Maaf ya, waktu pandemi, mau umurnya segimanapun, nggak bisa gaptek. Kenapa? Semuanya pakai Zoom. Oh pernah saya bikin pelatihan. Usia 60-70 ke atas belajar Zoom, pusing banget ibu bapak. Wah, ini mencetnya apa? Ini gimana? Gitu, pusing. Jadi pandemi memaksa perubahan nggak kira-kira? Nah gitu. Yang nggak melek teknologi mau nggak mau, betul nggak? Nah, itu mah contoh gampangnya. Nah, yang menarik, contoh. Taulah sadar kalau ini kayaknya udah perlu olahraga, udah ketemu hilal. Terutama kalau udah dapat surat cinta dari Prodia misalnya. Aduh, kolesterol lah, gula darah lah, asam urat misalnya. Nah, itu hilal nggak? Timbul keinginan olahraga. Dapat surat cinta dari Prodia hari hari Rabu, langsung muncul. Senin hidup baru. Niat ada nggak? Ada. Pokoknya begitu niat langsung pesan catering, beli baju olahraga ke mall, siap-siap aja. Daftar nge-gym. Dan nggak nanggung bayarnya setahun lagi. Ya, udah. Itu hari Rabu. Kamis siap. Jumat ready banget. Ya, Minggu malam, udah disiapin. Besok tasnya, minumannya, semua gitu ya. Udah. Ya. Udah ya. Begitu hari Senin bangun pagi nih. Ada yang teriak. Minggu depan juga Senin kok katanya. Ya bisa gitu nggak? Ada nggak hal yang diteriakan untuk dinanti-nanti? Ada nggak? Iya, datang dari mana? Habits. Tapi dilawan. Nggak bisa. Wah. Jadi urusannya ibu bapak, habits itu nanti disebut iblis namanya. Yuwas wisufi sudurinas tuh ini nih. Yang akan terus meneriakan. Ya udah deh, pokoknya dilawan tuh si setan, olahraga begitu jalan 30 menit. Teriakin lagi, Allah nggak akan berhasil. Nggak akan bisa, udah 5 menit juga cukup. Udah gini aja, udah gitu aja. Ada gitu nggak kira-kira? Iya. Sip ya? So ibu bapak, kesimpulan hari ini sementara
Hari kemenangan adalah ketika kita sudah berhasil melawan kebiasaan buruk kita yang lama. Itulah Idul Fitri gitu. Ya, kita tepuk tangan dulu. Paham ya? Tapi ibu bapak harus tahu ngelawan habits yang mana gitu. Jangan kebanyakan satu aja. Nah ini dulu deh satu-satu gitu. Karena mau ngelawan apa kalau nggak tahu apa yang dilawan. Nah cari habits yang kira-kira sangat mengganggu keseharian. Latih di situ. Sip ya? Oke? Wih udah 11.48 ya. Oke sip. Terakhir. Ibu bapak ini oke ya? Ini rekaman ada? Ada. Nanti sebelum kalau nanti ada next meeting, at least ini video 2 kali ditonton. Ya, supaya saya nggak mundur jauh. Terakhir dulu. Dan kalau bisa sih diamalkan ya ibu bapak ya. Jangan tahu aja, jangan. Sok, pulang dari sini mulai dicari habits-nya apa ya gitu. Ya? Dah, terakhir. Aku udah tahu berarti sekarang ya. Ada aku 1 sampai 4. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Aku akan selalu bersaksi latihan. Latihannya apa? Tidak ada ilah selain Allah. Ilah nanti kaitannya sama dunia. Allah kaitannya sama akhirat. Berarti ilah adalah ekspektasi. Allah itu adalah selesai. Orang yang sudah nerima realitas untuk menyadari nggak akan ada ekspektasi kecuali yang ada hanyalah itulah nanti yang disebut Islam. Contoh. Ekspektasi datangnya dari keinginan nggak? Yes. Keinginan kita selalu akan terjadi nggak? Yang akan selalu terjadi apa? Maka orang yang mencari ridho Allah adalah orang yang memasrahkan ekspektasinya dan menerima realitas seapa adanya. Paham? Sip ya? Maka orang Islam itu artinya berserah total. Kepada apa? Kepada Allah. Allah itu apa? Ya realitas lah. Berarti kalau tidak berserah total kepada realitasnya ditutup-tutupin nggak? Berarti orang yang memaksa keinginannya terjadi, dia menduakan realitas. Itu namanya musyrik gitu. Awas, musyrik itu bukan ada patung di rumah, lukisan, bukan. Sip ya? Oke sampai sini? Kalau punya keinginan, tapi diserahkan dengan realitasnya. Nggak apa-apa kan? Masa manusia nggak punya keinginan? Oh boleh, keinginan itu justru harus punya. Tapi keinginanmu diserahkan kepada realitas. Kalau nggak punya keinginan ya nggak hidup dong. Sip ya? Yang bermasalah keinginannya pengen kejadian itu aja. Mati-matian berusaha, pokoknya keinginanku. Realitasnya udah begitu. Contoh. Ini yang saya pakai ulang-ulang sih, ini kita bahas di sebelum kemarin sih. Saya besok mau dagang. Pengen laku 100. 100 pengen bukan? Ekspektasi atau realitas? Sip. Ini juga anggap aja ibu-ibu bapak pengen sama hal yang sama ya supaya dapat feel-nya. Lakunya 10. So, kalau ibu bapak pengen 100 laku 10, kecewa nggak? Nah, berarti kafir. Kenapa kafir? Tercover karena tertutupnya realitas, karena yang diinginkan yang terjadi adalah ekspektasi. Sip? Nah, orang yang Islam adalah begitu dagangnya lakunya 10, dia terima dulu. Oh, ya udah. Tapi bukan berarti stuck stay. Dia mikir lagi, oh kenapa 10? Ternyata dagangannya kurang cocok sama konsumen misalnya. Ternyata kalau makanan kurang enak. Terjadi yang namanya continuous improvement. Itulah namanya Syawal gitu loh. Lah pengen dapat air 10 liter, wadahnya seliter, mungkin nggak? Ya Allah tuh hanya akan memberikan sesuai dengan kapasitas wadah gitu loh. Berarti kalau dapat 10 emang wadahnya 10 dulu nggak? Sip. Tapi ini perlu diterima nggak? Kalau begitu 10 marah-marah, bete, kesel, apa? Udah.
Putus asa. Berarti ekspektasinya lebih besar daripada berarti dia belum menjadi Nah, kembali ke fitrah adalah kembali kepada sesuai dengan apapun yang direalitaskan oleh Allah kepada kita gitu. Ya. Jangan nafsu besar, tenaga kurang. Jangan, pengennya gede tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Sip? Oke? Nah, terakhir PR kita berarti adalah nih, habits. Silahkan cari habits yang mengganggu, latih untuk tidak mengganggu lagi. Titik. Itulah yang dilakukan dalam konteks yang namanya Ramadan, Syawal, semuanya. Ritual itu konteksnya itu gitu. Nah berarti kata kuncinya, bisa nggak merubah apapun kecuali kita merubah diri? Nggak bisa. Sesuatu yang bisa kita rubah adalah perubahan di tidak ada yang menyelamatkan kecuali aku mau menyelamatkan diri sendiri. Gitu. Oke? Sip? Paham ya? Nah nanti kita belajar tentang wujudnya Allah. Mau wujudnya apa? Mahiyatnya apa? Nanti kita bicara tentang, oh gimana sih konteks yang namanya. Kalau kita bicara dalam konteks, kan nanti gini ibu bapak. Kalau pakai peta ya, pertama tuh Isra Miraj dulu. Baru nisfu Syaban. Baru Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulqaidah, baru haji di sini. Jadi ini perjalanan dari 1 sampai 5 nanti gitu. Oke? Sip? Paham? Atau puyang? Sip ya? Oke. Tadi tuh rencananya mau ada dialog, tapi saya hari ini nggak boleh nanya ya ibu bapak ya. Mending dikunyah dulu. Ya? Kunyah dulu, icip-icip. Next baru nanti kita akan buka tanya jawab. Tapi get something nggak? Nah saya justru mau nanya, bukan ibu bapak mau nanya apa. Pertanyaan saya adalah, ibu bapak dapat apa hari ini? Gitu. Dapat ya? Dapat something ya? Sip. Supaya nanti kita nggak halu gitu. Ngomong syahadat tiap hari tapi nggak jadi realitas gitu ya. Selama ini syahadat Sip. Aman ya? Oke, kalau begitu. Kalau aman, cek kita tutup doa sebentar karena udah zuhur. Kita rileks sebentar, santai, tidak tergesa-gesa, pikirannya nggak sibuk. Mari kita refleksikan apa yang kita dapat hari ini. Senantiasa buah dari refleksi adalah niat untuk melakukan perubahan. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan karena datang dari kebodohan saya. Tapi semua kebenaran mutlak hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Yuk kita jadi yang bersegera selalu mengedepankan kebaikan. Atur nuhun, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.